Bab 1964. Pemimpin aula persidangan, tetapi pejabat Xuanming Xin Jiupin, dan semua orang yang bergabung di aula persidangan mendengarkan perintahnya, jadi Yang Hong menghitung setengah dari murid aula persidangan. Saat ini, Yang Hong sangat penasaran sehingga penguasa aula persidangan bertanya, "Ya, ada apa denganmu?" Yang Hong segera mengajukan keluhan, menunjuk ke Lin Tian yang berdiri di sana, dan berkata, "Ya, ini dia." Penguasa kuil memandang Lin Tian, lalu berjalan. Para penonton mengira Lin Tian sudah selesai. Tu Fang berkata dengan hormat, "I penguasa aula hitam." Ini disebut Tuan Aula Hitam. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dia bertanya, "Jika kamulah yang mengalahkan jenderal." "Apa?" Semua orang tercengang, terutama Yang Hong, yang bertanya-tanya, Tuan Kuil, dia mengalahkan jenderal?" "Ya, sang jenderal telah terluka parah olehnya. Saya diperintahkan untuk datang untuk berbicara dengannya," kata Master Kuil Hitam. Orang-orang bodoh, dan Huo Shitian juga demensia, karena dia tahu bahwa jenderal adalah Raja Peri, tetapi Raja Peri kalah dari Lin Tian. Tu Fang bahkan lebih takut, bagaimana mungkin? Lin Tian menertawakan penguasa aula hitam. "Dia pergi untuk mengeluh? Dia pergi kepada Tuhan. Dia memintaku untuk berbicara denganmu." "Apa yang kamu bicarakan?" Lin Tian bertanya, dan penguasa aula hitam berkata, "Ya, aku akan langsung ke intinya." "Oh, bicarakan tentang itu." Lin Tian menertawakan penguasa kuil hitam, dan penguasa kuil hitam berkata, Tuan, beri aku pilihan." "Memilih?" "Ya, selama Anda setuju untuk bergabung dengan aula percobaan kami dan menjadi anggota Xuanming Star, kami Xuanming Immortal Mansion tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda." Kemudian mereka tahu bahwa Master Kuil telah datang untuk mengumpulkan orang secara langsung, dan bahwa Yang Hong ditutupi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika kamu tidak setuju?" Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan menanyakan pertanyaan ini lagi, dan pemimpin kuil berkata sambil tersenyum, "Jika tidak, itu melawan kita. Kami harus membuat permintaan untuk Anda. Artinya, selama kamu muncul dalam yurisdiksi Xuanming Immortal Mansion, kami akan menangkapmu." Mereka menarik napas, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, aku berani membersihkan pasukanmu, dan aku akan takut padamu." Kata-kata Lin Tian mengejutkan semua orang lagi. Beberapa orang tergagap, dia menolak. Orang ini sangat berani. Dia bahkan mengabaikan rumah abadi Xuanming. Ketika Yang Hong melihat kesempatan itu, dia segera menambahkan, Tuan Kuil, orang ini jelas ingin bertarung melawan kita." Tu Fang juga menambahkan bahan bakar ke api. "Tuan Kuil, orang ini sombong karena dia adalah murid dari keluarga yang terbakar. Ketika kami mendengar kata-kata Tu Fang, jelas bahwa kami ingin membawa keluarga yang terbakar masuk, sehingga jika keluarga yang terbakar melindungi Lin Tian, itu akan dihancurkan oleh rumah abadi Xuanming, dan keluarga Tu secara alami akan menjadi keluarga terbesar. Jadi membakar langit adalah cara yang sangat marah, penjahat. Bukankah dia bersamamu?" Tu Fang mengeluh itu, tetapi membakar cuaca dunia ingin dimulai, tetapi Master Kuil menatap Lin Tian, "Ya anak muda, apakah kamu tidak memikirkannya lebih banyak? Tahukah kamu mengapa aku datang ke rumah abadi Xuanming?" Lin Tian bertanya kepada kepala kuil, dan Master Kuil bertanya-tanya, "Mengapa?" "Karena aku akan membunuh seseorang. Dia disebut Chun Fenglei. Dia mungkin ada di rumah Xuanming Anda. Kamu punya perseteruan dengannya?" Guru kuil berkata dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Tetapi guru kuil berkata, dia memiliki identitas khusus." "Oh, seberapa istimewa?" "Dia bukan hanya utusan dari rumah abadi bintang 5, tetapi juga murid dari dua tetua Xuanming." Mendengar tentang kakak laki-laki tertua kedua Xuanming, semua orang terkejut. Selain itu, Lin Tian tahu bahwa kedua monster tua ini mengerikan dari diskusi tersebut. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak peduli siapa dia, aku akan membersihkannya, jadi pasti ada perang dengan rumah abadi Xuanming, kan? Kamu benar-benar ingin melawan kami?" Kepala kuil mulai sedikit tidak senang dan menghela napas. Orang-orang terdekat semua datang untuk menonton, dan Tu Fang berkata dengan penuh semangat, Tuan Aula Hitam, jaga baik-baik yang rabun picik ini." Tapi dia takut karena kepala kuil juga Raja Peri. Lin Tian tersenyum padanya. "Kamu lebih baik dari jenderal itu." "Saya hampir sama dengan jenderal, tetapi saya adalah konstelasi bintang 4. Selesai mengatakan, singgasana surgawi di seberang muncul, dan bayangan pedang cahaya biru yang berkelap-kelip. Lin Tian tersenyum, jadi apa?" "Wah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tidak setuju, aku harus bertarung." Apakah Lin Tian membenci dirinya sendiri atau tidak? Master Kuil langsung memperingatkannya. Para penonton penasaran satu persatu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, aku masih mengatakan itu, aku akan bertarung denganmu di Xianfu, kecuali kamu bisa menyerahkan guntur angin musim semi dan jenderal." Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan mengambil inisiatif untuk meminta orang, tetapi Master Kuil menatap dingin dan langsung menabrak kolom air. Kolom air terbang ke langit hutan, dan bayangan langit hutan menyebar, dan serangan lawan secara alami kosong. Semua orang di tempat kejadian bingung. Bagaimana dia bisa lolos dari serangan Raja Abadi? Yang Hong dan Tu Fang juga terkejut. Adapun demensia Huo Shitian, mereka berkata, itu mengerikan. Master Kuil Hitam menatap bayangan dan berkata dengan dingin, "Iwa, apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu jika kamu membuat begitu banyak bayangan? Kamu bisa mencobanya." Lin Tian menertawakan penguasa kuil hitam, dan penguasa kuil hitam menatap, "Dicari kematian."
Selesai mengatakan, banyak bayangan pedang biru air muncul, dan kemudian bolak-balik dalam kelompok-kelompok ini satu persatu, dan secara akurat membubarkan semua bayangan ajaib. Lin Tianbenzun berdiri di suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, tahta bintang 4 memang lebih baik daripada tahta bintang 3. Ketika mereka melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, mereka mulai membicarakannya lagi. Namun, Master Quill tidak mau melakukannya lagi, tetapi Lin Tian mengeluarkan air untuk memisahkan dirinya. Badan air ini sama dengan Buddha, tetapi ketika saya berdiri di depan Lin Tian, saya menggunakan tubuh saya untuk membawa semua pedang Qi. Pedang air Qi itu, yang terkena bagian ini, telah diserap sepenuhnya, dan semua orang di mata bodoh. Penguasa Quill tampak terkejut. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Aku memiliki keahlianku secara alami. Lin Tian menertawakan Tuan Quill, dan kemudian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya lagi. Kembali. Guru Quill segera bersiap untuk mengumpulkan roh pedang lagi, dan Lin Tian Xiao berkata, ya aku tidak akan bermain denganmu. Dengan itu, Lin Tian tiba-tiba dikosongkan, dan penguasa Quill bertanya-tanya apa ini, dan Yang Hong berteriak, Master Quill, hati-hati. Penguasa Quill curiga, dan pada saat ini pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya menghantam masa lalu, dan penguasa Quill menghindar kemana-mana, satu persatu untuk menghindari pemusnahan virtual itu. Akhirnya, dia terbang ke udara, menatap Lin Tian dan berkata, saya tidak peduli serangan apa yang baru saja Anda lakukan, tetapi saya ingin bertemu dengan saya. Maka Anda naif. Lin Tian harus mengaguminya dan berkata, kamu jauh lebih pintar daripada jenderal, tetapi hanya untuk ini. Lin Tian mengatakan itu, dia mulai tertawa. Kemudian dia mengeluarkan sitar Tianyin, dan membiarkan air terbang bersama sitar, bertatap muka dengan Master Quill. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi Master Quill menatap Qin dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengandalkan Qin? Bab 1965. Lin Tian Shui memandang kepala Quill sambil tersenyum. Kelihatannya seperti Qin biasa, tapi suaranya sangat indah. Setelah mengatakan itu, Lin Tian Shui melambaikan senar secara terpisah, dan musik jiwa abadi didistribusikan. Pemimpin Quill dipukul di tempat, wajahnya berubah dan dia menatap, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Ini baru permulaan. Lin Tian menertawakannya, dan penguasa Quill takut untuk melompat menjauh, dan berteriak, aku tidak cukup bodoh untuk menyerangmu. Apa? Melarikan diri? Lin Tian tersenyum pahit, dan penguasa Quill jauh dari Lin Tian, dan berhenti di udara lain, dan kemudian menatap Lin Tian, semua cara yang kamu gunakan adalah untuk menyerang jiwa, dan aku, selama aku menjaga jarak tertentu darimu, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Lin Tian tersenyum, sepertinya kamu jauh lebih pintar daripada jenderal itu. Jangan berpuas diri, nak, kata guru aula. Selesai mengatakan, Tuan Quill menyerang Lin Tian Shui bersama-sama, tetapi tubuh Lin Tian Shui masih baik-baik saja, yang membuat Tuan Quill hanya menatapnya. Orang-orang di kota terkejut. Anak ini tidak mudah. Tu Fang memikirkan sesuatu dan berkata kepada Master Quill Hitam, Tuan Quill Hitam, kamu bisa memindahkannya. Ketika mereka melihat Tu Fang mengacu pada Ratu Dunia yang terbakar, mereka sepertinya memahami sesuatu satu persatu, jadi mereka memancarkan dua kata di hati mereka, tercela. Burning Shitian tidak menyangka bahwa Tu Fang masih ingin mengadu domba dirinya sendiri saat ini, tetapi Tuan Aula Hitam berpikir itu layak, jadi dia membuat lompatan untuk mencapai Shitian yang terbakar. Tapi Lin Tianben tiba-tiba muncul di balik langit yang terbakar dan tersenyum pada Raja Kuil Hitam. Jangan lupa bahwa itu hanya bagianku untuk berurusan denganmu, dan aku masih di sini. Orang-orang tidak menyangka bahwa Lin Tianben masih di sini, tetapi Huo Shitian merasa lega. Pemimpin Aula Hitam memarahi dan harus terbang kembali ke langit. Lin Tianben tersenyum pada Huo Shitian dan berkata, iya, aku tidak buang air kecil kali ini. Membakar hari dunia yang berikutnya, ini baru saja menemukan bahwa dia tidak takut, jadi seluruh orang terkejut, ini. Sepertinya kamu telah belajar untuk menahan rasa takut. Lin Tian tertawa, dan Huo Shitian tahu bahwa itu semua Lin Tian. Jika Lin Tian tidak ada di sini, dia akan takut buang air kecil. Jadi Huo Shitian memandang Lin Tian dan berkata, terima kasih banyak. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara, tetapi dia menatap Tu Fang. Tu Fang segera mundur dan berkata, Iwah, aku tidak memiliki keluhan atau kebencian denganmu. Kamu tidak menyakitiku. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Siapa yang membiarkan orang-orang di aula persidangan berurusan denganku sekarang? Lin Tian tersenyum pada Tu Fang. Tu Fang ketakutan, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tapi bagaimana Lin Tian bisa membiarkannya pergi? Jadi dia adalah pawang hantu neraka dan menangkapnya secara langsung. Semua orang terkejut dengan adegan ini, dan penguasa kuil hitam di udara tercengang, metode jiwa macam apa ini? Tu Fang Tianxian, menghadapi Lin Tian dari Tianxian bintang 5, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa melihat tubuhnya dikendalikan, dan kemudian dia berkata, enak, kamu bisa membiarkan aku pergi, atau ayahku tidak bisa mengampunimu. Lin Tian tertawa, Suan Mingmen Shan, aku tidak takut, aku akan takut padamu. Ketika Tu Fang mendengar ini, dia mulai takut dan menatap Lin Tian Dao. Yah, aku salah, oke? Salah? Apakah menurut Anda itu mungkin? Setelah Lin Tian selesai, dia membawanya ke sisinya dan menyempurnakan jiwa abadinya. Tiba-tiba, jiwa abadi Tu Fang mundur dan menjadi jiwa manusia.
Semua orang di sekitarnya ketakutan dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lin Tian pada Tu Fang. Tu Fang menangis dan melolong, sementara Yang Hong takut bersembunyi di kerumunan dan tidak berani menatap langsung ke arah Lin Tian. Adapun Master Aula Hitam di udara, dia hanya bisa menatap, tetapi tidak bisa membantu apa-apa. Lin Tian kemudian melemparkan Tu Fang ke samping, dan surga yang terbakar terasa bahagia sampai Lin Tian mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Ya, apakah kamu tidak datang untuk membersihkanku? Bagaimana saya bisa bersembunyi sejauh ini?" "Wah, jangan gila. Aku akan menemukan cara untuk membersihkanmu." Aula Hitam sedang terburu-buru. Lin Tian berkata sambil tersenyum, Oke, aku akan memberimu 1/4 jam. Jika Anda belum menemukan cara dalam 1/4 jam, saya akan pergi." Dengan itu, Lin Tian Benzun menemukan kedai teh untuk memakan aula kecil, sementara Shui Fen berdiri di atap dan tersenyum pada Master Aula Hitam. Semua orang di ruangan itu bingung, dan mereka berdebat satu persatu. "Ya, apakah Anda melihat itu? Bagaimana mungkin dia tidak mencoba penguasa istana? Ya, itu aneh." Saat ini, orang-orang di kedai teh juga membicarakannya, sementara Huo Shitian tersenyum pada Lin Tian, "Ya, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Sekarang kamu tahu, apakah kamu takut?" Lin Tian menertawakan pengecut ini, tetapi membakar Shitian untuk malu untuk mengatakan, sebelumnya telah menyinggung perasaan." "Menyinggung? Tidak juga," kata Lin Tian Xiao, tetapi Huo Shitian tidak tahu harus berkata apa, tetapi pemimpin kuil hitam telah jatuh di dekatnya dan menatap jalan napas Lin Tian Shui yang terpisah. "Wah, saya telah memberitahu semua raja dan jenius abadi di aula persidangan, serta raja abadi di rumah abadi Xuanming. Mereka akan segera mengepung di sini." Mendengar ini, semua orang terkejut, dan Huo Shitian mulai berkata, "Ya, apakah kamu ingin mundur? Apakah kamu takut?" Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Huo Shitian tercengang. "Sepertinya aku tidak terlalu takut." "Kalau begitu tetap." Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia merasa sedikit tidak nyaman. Bukankah dia benar-benar takut pada apapun? Dia tidak hanya membakar surga, tetapi banyak orang bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar takut pada apapun, dan Tuan Aula Hitam memarahinya. Namun, pada saat ini, di ruang rahasia rumah Xuanming, dua tetua Xuanming muncul, dan penguasa rumah itu sangat aneh. "Bagaimana dengan itu? Apa kabarnya?" Xuan Hei berkata, menurut laporan pemimpin Aula Hitam, anak ini menolak untuk bergabung dengan kami, dan juga memaksa pemimpin Aula Hitam untuk tidak dapat melawan. Jadi pemimpin Aula Hitam telah memberitahu Raja Abadi dari rumah abadi Xuanming dan para ahli yang sedang menguji Raja Abadi Aula untuk berkumpul dan berencana untuk mengelilinginya. Ketika mendengar ini, dia sedikit tertekan. "Apa kultivasinya sekarang?" Dikatakan bahwa 5 bintang adalah abadi. Bintang 5 abadi akan menggunakan begitu banyak kekuatan di rumah Xuanming Immortal? Saya khawatir 3 orang lainnya di Xianfu harus menertawakan saya, kata Tuan Menshaf dengan muram. Xuan Hei dan Xuan Bai tidak punya pilihan selain saling memandang, dan Tuhan menghela nafas dan berkata, jika tidak bisa ditarik bersama, itu akan dimusnahkan, dan itu harus dimusnahkan, kamu tahu? Ya, kami telah diberitahu. Xuan Hei berkata, dan Xuan Bai juga berkata, bahkan Xuan Ren, Raja Abadi, telah pergi. Oh, kakakku juga pergi. Ya, dia ingin melihat siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Xuan Bai menganggukkan kepalanya, dan Ming Bai, penguasa Menshafen, berkata, jika kamu memilikinya, kamu bisa yakin. Xuan Hei dan Xuan Bai mundur setelah berkat mereka. Penguasa Menshafen terus berlatih. Pada saat ini, di kota tempat Lin Tian berada, secara bertahap ada banyak orang yang datang. Beberapa dari mereka datang ke daerah sekitarnya untuk diperbaiki gratis, beberapa adalah Raja Abadi yang tersembunyi di tengah kerumunan, dan beberapa adalah Raja Abadi yang datang melalui susunan transmisi satu demi satu. Tetapi dalam suasana tegang ini, seorang sarjana, membawa rak buku, keluar dari kerumunan, dan duduk di samping Lin Tian, dan tersenyum pada Lin Tian, ya apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Huo Shitian menatap pria parubaya dengan kumis. Siapa kamu? Bab 1966. Cendekiawan itu mengeluarkan token dan meletakkannya di atas meja, dengan beberapa kata besar tercetak di atasnya, di rumah abadi Tianlong. Kamu adalah rumah bintang 6 lainnya? Surga yang terbakar saling menatap dengan aneh, dan pria itu tersenyum dan berkata, iya, 4 rumah abadi bintang 6 besar, rumah abadi Tianlong kami, adalah salah satunya. Apa yang kamu lakukan? Katanya, jika kamu ditatap oleh rumah abadi Xuanming. Tentu saja, aku ingin menyelamatkanmu. Selain itu, rumah abadi Tianlong menghargai pemuda ini. Sarjana itu tersenyum pada Lin Tian. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, pemimpin Aula Hitam di kejauhan berkata, 100 sarjana, apa maksudmu? 100 sarjana, yaitu julukan sarjana ini. Setelah dia melihat eksposurnya, dia tersenyum pada Master Aula Hitam. Tuan Aula Hitam, saya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dia sekarang adalah musuh Xuanming. Anda tidak menentang kami dalam mencoba merayunya di depan umum? Aula Hitam ini sedang terburu-buru. Tetapi 100 sarjana berkata sambil tersenyum, dia jenius.
Kami rumah abadi Tianlong sangat menghargainya. Apakah ada masalah? Jadi kamu harus melindunginya? Jalan napas Master Aula Hitam, tetapi 100 sarjana menjawab, saya tidak berpikir dia bisa pergi dari Anda tanpa perlindungan saya, bukan? Melihat 100 ulama berani menertawakan diri mereka sendiri, penguasa Aula Hitam segera marah. 100 sarjana, jangan bangga. Saya hanya duduk di sini minum teh dan mengobrol. Apakah kamu harus sangat marah? 100 ulama berkata sambil tersenyum. Penguasa kuil hitam sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Sampai beberapa saat kemudian, semakin banyak orang di sekitar, dan penguasa kuil hitam segera berteriak, dicoba urutan aula. Iya. Pada saat ini, banyak orang keluar, dan semuanya jenius di level Xianjun. Kemudian penguasa aula hitam memerintahkan, Anda menjaga sekeliling untuk saya. Iya. Kemudian Tuan Kuil Hitam menatap Lin Tianfen dan Lin Tianbenzun. Iwah, kami telah memblokir semua tempat ini. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Melarikan diri? Apakah saya mengatakan saya ingin melarikan diri? Lin Tian bertanya, dan Tuan Aula Hitam berkata dengan dingin, Iwah, jangan gila. Kamu akan tahu betapa rapuhnya ketika beberapa raja abadi kita datang. Lin Tian tersenyum dan berkata, tunggu. Tuan Aula Hitam bersenandung dan tidak berbicara lagi. Namun, 100 sarjana memandang Lin Tian dan berkata, sejauh yang saya tahu, Raja Abadi Xuanren dari rumah abadi Xuanming akan datang. Lin Tian tidak mengenal Raja Peri, jadi dia tidak tahu. Dia terkejut dan berkata, apa? Raja Xuanren? Ya, 10 pri teratas di rumah Xuanming, 5 pri teratas di rumah Xuanren, pandai dalam keterampilan. Mereka juga pri bintang 5 dan pri bintang 7. 100 sarjana itu selesai berkata, lalu mencuri bidik Lin Tian, ingin melihat ekspresinya. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh 100 sarjana adalah Lin Tian berkata, jadi apa? Apakah kamu tidak takut semuanya? 100 sarjana memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, di tahta bintang 5, itu benar-benar tidak sederhana. Lihatlah Lin Tian. Anda tidak takut. 100 ulama itu terlihat bingung. Saat ini, ada suara dari kerumunan di luar. Sekitar beberapa saat kemudian, sekelompok Raja Peri muncul, pemimpinnya, mengenakan jubah putih, 2 tangan saling membelakangi, dan kepala aula hitam buru-buru maju dan dengan hormat berkata, Raja Peri Xuanren. Di mana itu? Kata Raja, kalau begitu. Tuan Aula Hitam menunjuk ke Lin Tianfen dan Lin Tianbenzun. Adapun Raja Peri Xuanren, dia pergi dan menatap Lin Tianbenzun. Kemudian dia melihat ratusan sarjana dan berkata, Anda ada di mana-mana. 100 sarjana. Itu tersenyum dan berkata, saya hanya datang untuk melihat-lihat. Apakah kamu keberatan? Aku tidak keberatan, tapi aku khawatir kamu tidak bisa membawa siapapun pergi kali ini. Raja Peri Xuanren berkata dengan dingin, tetapi 100 sarjana itu bermain dengan rasanya. Jikalau begitu aku akan melihat apakah kamu kuat atau adik laki-laki ini kuat. Apa? Kamu membandingkanku dengan peri? Apakah kamu terlalu meremehkanku? Raja bertanya. Tetapi 100 sarjana itu tampak tersenyum, sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika dia benar-benar kuat? Sekarang, berhentilah membual. Raja Peri Xuanren tidak ingin berbicara omong kosong dengan 100 sarjana, tetapi menatap Lin Tian. Wah, aku akan memberimu pilihan lain. Pilihan lain? Lin Tian tersenyum pahit, dan Raja Xuanren berkata dengan dingin, iya, kamu harus memilih untuk berjanji, kamu harus memilih untuk mati, kamu harus memilih satu atau yang lain. Aku tidak memilih juga. Lin Tian menatap Raja Peri Xuanren dan tersenyum, sementara Xuanren menunjuk ke sekelompok Raja Peri di belakangnya. Saya telah membawa banyak Raja Peri yang kuat ke sini. Jika mereka melakukannya, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalau begitu biarkan mereka pergi bersama. Lin Tian berbicara langsung, dan semua orang terkejut. Secara khusus, 100 sarjana sedikit terkejut. Adik laki-laki, apakah kamu ingin mereka pergi bersama? Bukan masalah besar. Lin Tian tidak peduli tentang itu, yang membuat 100 sarjana tercengang. Namun, Raja Peri Xuanren sedikit marah, jikamu akan mati dan melengkapimu. Selesai mengatakan, Raja Peri Xuanren itu berkata kepada Raja-Raja Peri di belakangnya, jangan biarkan aku melihatnya hidup. Iya. Raja-Raja abadi muncul satu persatu dan mengepung mereka. 100 sarjana tertawa dan berkata, pasukan Raja Abadi yang paling kuat di rumah abadi Xuanming telah datang. Mendengar resimen Raja Abadi, para penonton terkejut satu persatu. Jadi orang-orang ini termasuk dalam resimen Raja Abadi. Pantas saja masing-masing terlihat sangat mengerikan. Apakah pasukan Raja Abadi sangat kuat? Beberapa orang penasaran dan bertanya, sementara beberapa orang yang mengetahuinya menjelaskan, di Xuanming Menshan, dikatakan bahwa ada pasukan yang kuat, yang disebut tentara Xianwang, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa orang yang sulit. Semua orang segera mengerti bahwa mereka memandang Lin Tian di persatu untuk melihat apakah dia akan berkompromi atau tidak. Namun, 100 sarjana memandang Lin Tian dan berkata, adik laki-laki, pikirkanlah.
Jika kamu ingin pergi, aku akan segera membawamu. Tidak, Raja-Raja Peri ini tidak terlalu kuat. Aku bisa menghadapinya. Lin Tian berkata, seseorang bangkit dan melihat dunia yang terbakar. Sebaiknya aku meninggalkan seseorang untuk melindungimu. Huo Shitian tidak bereaksi. Dia terbang malam itu. Di bawah instruksi Lin Tian Pene, dia melepaskan penutup merah darah dan menjaga Huo Shitian bersama-sama. Tapi 100 sarjana itu menghela nafas. Siapa orang ini? Bagaimana membuat seseorang dengan santai? Sangat mengerikan. Tidak hanya 100 sarjana, Raja Perisuan Ren itu juga berbisik pada dirinya sendiri. Orang itu? Siapa itu? Pada saat ini, Lin Tian Benzun dan tubuhnya yang terpisah berkumpul bersama, dan kemudian berdiri di atap, menertawakan Raja-Raja Peri itu, berkumpul. Raja-Raja Peri ini biasanya angkuh dan menawan, tetapi sekarang mereka dibenci oleh makhluk surgawi, jadi mereka semua mengamuk dan memainkan cara ajaib. Siapa yang tahu bahwa hantu Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya tersebar satu persatu, dan mereka juga bercampur ke dalam kerumunan, sehingga Raja-Raja Peri itu tidak tahu mana Buddha Lin Tian. Raja Peri mengeluh, dan Raja Perisuan Ren mengerutkan kening. Adapun Master Aula Hitam, dia buru-buru mendatangi Raja Perisuan Ren dan berkata, Raja Perisuan Ren, ini hanya bayangan, tanpa pertahanan apapun. Bab 1967. Ketika Raja Perisuan Ren mendengar ini, dia segera mengirimkan udara dingin. Setelah itu, Raja Peri muncul dan melihat awan kabut salju. Pada saat berikutnya, ada salju di udara, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Selain itu, tetesan kecil air akan ditaburkan di salju. Tetesan air ini dikeluarkan satu persatu, dan semua bayangan ajaib dihancurkan sekaligus. Meskipun beberapa orang terpengaruh, selama ada tubuh abadi, tetesan air ini tidak dapat memengaruhi mereka sama sekali, jadi hanya bayangan sihir Lin Tian yang terpengaruh. Dengan cara ini, Lin Tian akan diekspos ke publik, dan sekarang Lin Tian bersandar di sudut dan berkata sambil tersenyum, di tahta bintang 5, ini sangat bagus, itu bisa mengubah cuaca. Bisakah kamu tertawa, nak? Raja Perisuan Ren berkata dengan dingin, sementara Raja Peri lainnya mengepung Lin Tian satu demi satu. Tidak hanya itu, peri-peri ini berkumpul bersama untuk membentuk penutup besar, yang menjebak Lin Tian di kaki tembok dan tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan untuk pergi. Sepertinya kita bisa berhenti bekerja. Raja Suan Ren tersenyum ketika dia melihat bahwa Lin Tian tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tuan Aula Hitam bahkan menyanjung, Raja Perisuan Ren, itu benar. Dia terlalu lemah. Raja Perisuan Ren berkata dengan percaya diri, sementara Master Aula Hitam mengangguk, iya, dia terlalu lemah. Tetapi saat ini, di hutan, kekuatan jiwa Raja Perisuan Ren telah digunakan untuk menghancurkan yang abadi secara langsung. Oleh karena itu, para makhluk abadi ini dipukul di tempat, dan tidak ada pertahanan, membuat makhluk abadi mereka terluka parah satu persatu. Penutup itu menghilang seketika, dan kerumunan penonton berteriak. 100 ulama yang duduk di sana bahkan menghela nafas, betapa kuatnya. Mereka melukai semua yang abadi. Huo Shitian sudah linglung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Master Aula Hitam ketakutan dan berkata kepada Suan Ren abadi, keterampilan jiwanya pasti jauh darinya. Bukankah kamu mengatakan itu? Jalan napas Raja Perisuan Ren, dan Master Kuil Hitam malu, aku tidak mengharapkan ini. Mendengar ini, Raja Xuan Renxian bersenandung dan kemudian menatap Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, bukankah kamu bilang aku lemah? Kemudian kamu datang dan lihat apakah kamu bisa menangkapku. Raja Xuan Renxian berkata dengan marah, berurusan denganmu, ide kecil. Selesai mengatakan, tubuh Raja Perisuan Ren udara dingin lagi, dan Lin Tian segera mengelilingi dinding es yang tak terhitung jumlahnya, langsung menjebak Lin Tian di sana. Semua orang menarik napas, dan 100 siswa buku itu mengerutkan kening, Raja Perisuan Ren ini masih terlalu kuat. Surga yang terbakar ragu-ragu, bukankah dia dalam bahaya? Tapi malam berlalu dengan liar tetapi berkata di sana, yakinlah, dia tidak terlalu lemah. Burning Shitian penasaran melihat malam yang aneh ini terbang, dan kemudian dinding es tiba-tiba terbelah. Kemudian Lin Tian keluar dan berkata sambil tersenyum, ini agak lemah. Semua orang tercengang, dan murid Raja Xuan Ren berkontraksi dan menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, apa? Terkejut? Wah, aku akan membunuhmu. Raja Perisuan Ren mengatakan itu, dia telah mencapai di belakang Lin Tian, dan kemudian memukulnya dengan satu tangan. Kecepatan Raja Perisuan Ren bisa dikatakan sangat cepat. Hampir tidak ada yang bisa melihat tangannya dengan jelas. Tapi Lin Tian melihatnya, dan Lin Tian juga dengan cepat membuat bayangan ajaib. Oleh karena itu, Raja Perisuan Ren menabrak bayangan, tetapi Lin Tian Benzun menjauh darinya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu secepat bayangan yang telah aku ubah? Wah, aku tidak percaya kamu bisa menjauhinya. Setelah itu, Raja Perisuan Ren menyerang semakin cepat, dan Lin Tian berpisah sepanjang waktu, dan dari bawah tanah ke udara, serta kota, bahkan berlari keluar kota. Semua orang berlari keluar kota untuk menonton. Saya melihat Raja Perisuan Ren berdiri di tempat terbuka dan mencari jejak Lin Tian. Iwah, keluar dari sini. Lin Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana kamu bisa membunuhku bahkan jika kamu sangat sulit untuk menemukanku? Untuk mati.
Raja Prisuanren sekali lagi tiba di depan Lin Tian, tetapi Lin Tian membuat bayangan ajaib lagi. Raja Prisuanren ini hanya bisa membuka momentumnya, dan kemudian menggunakan napasnya yang kuat untuk melenyapkan hantu-hantu ini. Lin Tian tahu bahwa efek dari bayangan ajaib itu tidak bagus, jadi dia harus menggunakan tubuh terbelah sebagai gantinya. Jadi tubuh terbelah air muncul, bagaimanapun juga, membawa piano. Penguasa Aula Hitam segera mengingatkan Raja Xuanren, tetapi sudah terlambat. Raja Xuanren tiba-tiba mendatangi Dalin dan bersiap untuk menyerangnya. Lin Tian tidak bersembunyi kali ini. Sebaliknya, dia tertawa, "Ya ini sekarang." Suara yang kuat keluar dari piano, tetapi Raja Prisuanren belum menanggapi. Suara itu telah mengenai jiwanya yang abadi. Xuanren Xianwang segera merasa bahwa jiwa abadi telah terkena sesuatu, dan kemudian dia merasa sedih untuk sementara waktu. Pada saat itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya bubar dan mengosongkan satu persatu. Orang-orang tercengang, dan Raja Prisuanren merasakan krisis, dan takut untuk melompat, tetapi masih terkena beberapa pemusnahan virtual. Jadi Raja Prisuanren terbang keluar, berteriak, dan akhirnya melayang di udara. Melihat adegan ini, 100 sarjana mengaguminya dan berkata, "Ya itu benar-benar kuat." Lin Tian tersenyum ke langit. "Apa? Tidak berani turun?" Raja Prisuanren tahu bahwa dia tidak bisa mendekati Lin Tian saat ini, atau dia akan diserang oleh metode jiwa pihak lain, jadi dia hanya bisa bersenandung di udara. "Iwah, aku tidak akan ditipu lagi." "Bagaimana kamu bisa menyerangku jika kamu tidak jatuh cinta padanya?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Raja Prisuanren berkata dengan dingin, "Saya secara alami memiliki seni perisai." Selesai mengatakan, Raja Prisuanren ini memadatkan bola salju besar di udara, dan ada juga aliran udara yang kuat di bola salju. 100 sarjana itu segera mengingatkan Lin Tian, "Ya hati-hati dengan metode abadinya, itu akan membuat orang pusing." "Pusing?" "Ya, begitu dipukul, itu akan pingsan." 100 sarjana menjelaskan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jikalau begitu aku akan mencoba." Ketika kami mendengar bahwa Lin Tian akan mencoba, kami semua berpikir bahwa dia salah dengar, dan bahwa Huo Shitian bergumam, "Ya apakah dia benar-benar tidak takut pada apapun?" Penguasa kuil hitam tertawa, tunggu, nak, dan kamu akan tahu apa itu ketakutan." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Raja Xuanren Xian bersenandung, memukul Lin Tian dengan keras dengan bola salju besar. Ada kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di daerah Lin Tian, dan Lin Tian seperti manusia es. Adapun Raja Prisuanren, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya kesempatan bagus." Lihat Raja Prisuanren tiba-tiba muncul di depan Lin Tian, siap untuk memberikan telapak tangan Lin Tian yang membeku, untuk mematahkannya. Tetapi pada saat ini, Lin Tian Benzun tiba-tiba muncul di belakang Raja Prisuanren, dan dia dipukul oleh Sumi dengan keras. Pada jarak yang begitu dekat, Raja Prisuanren meludahkan darah di tempat, lalu melompat ke udara, lalu menatap dua Lin Tian. "Anda!" Raja Prisuanren merasa ditipu, tetapi langit hutan yang membeku hanya dipisahkan oleh air langit hutan. Dia menyerap es di sekitarnya dan kembali ke benda langit hutan, dan Buddha surga hutan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan itu? Apakah nyaman?" Semua orang tahu bahwa Lin Tian telah memberikan Raja Prisuanren ke dalam lubang, tetapi 100 sarjana itu tertawa. "Saya tidak menyangka bahwa Raja Prisuanren di rumah Prisuanming sangat malu." Bab 1968. Raja Prisuanren melayang di udara, dan matanya akan menatap Lin Tian dengan marah. "Wah, aku sudah menuliskan kebencian ini." "Tuliskan? Jadi Anda akan melaporkan itu?" "Tetap saja, Anda mengundang semua ahli dari Istana Dewa Xuanming, tetapi tidak ada gunanya mengundang mereka." Kata-kata Lin Tian terlalu keras pada orang-orang di rumah abadi Xuanming. Apalagi barusan di kota, sekelompok jiwa abadi telah terluka parah. Dapat dikatakan bahwa mereka telah kehilangan banyak hal dari rumah abadi Xuanming. Tapi sekarang bahkan Xuan Immortal King seperti ini. Kita tidak bisa membayangkan apakah rumah abadi Xuanming ini mampu menghadapi Lin Tian. Raja Prisuanren tahu bahwa tidak akan ada hasil yang baik jika dia terus membuat masalah. Jadi Raja Prisuanren berteriak kepada semua orang, "Pergi!" Raja Prisuanren memimpin dalam evakuasi, sementara Aula Hitam Lord mengikuti dengan cermat, dan Raja Pri lainnya yang terluka parah juga pergi satu demi satu. Di tempat kejadian, para penonton tertinggal, dan 100 ulama sangat nyaman. Mereka memandang Lin Tian dan berkata, "Jika kamu tidak tahu di mana orang-orang itu berada, apakah itu penting?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi 100 sarjana tidak dapat melihat apa-apa dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja ke rumah abadi Tianlong saya dan kami akan membantu Anda. Mari kita bicarakan." Setelah Lin Tian selesai, 100 sarjana itu pergi, sementara Huo Shitian menatap Lin Tian dengan memuja. Lin Tian menatap langit yang terbakar dan bertanya, "Kamu belum berubah sedikit pun?" "Perubahan? Ya, bukankah kamu, sang pewaris, terbangun?" Lin Tian merasa tidak ada cara untuk menghela nafas. "Saya tidak berpikir saya bisa bangun sekarang," jika tanya. Lin Tian menghela nafas, Ayo pergi. Kembalilah ke rumahmu yang terbakar dulu." "Iya." Setelah beberapa saat, mereka pergi, dan Lin Tian melukai Raja Abadi Xuanren dan melukai banyak orang. Segera, cerita menyebar di rumah abadi Xuanming, dan bahkan 3 rumah abadi lainnya mendengarnya.
Jadi ada banyak diskusi tentang dari mana Lin Tian berasal. Tidak hanya itu, setelah mendengar berita itu, tuan dari keluarga yang terbakar takut menunggu di gerbang sampai Lin Tian dan Shi Tian yang terbakar kembali. Kepala keluarga yang terbakar maju dan berkata, Tuan, apakah Anda telah menyakiti Raja Xuanren? Ya, ada pertanyaan? Lin Tian bertanya, dan tuan dari keluarga yang terbakar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, hanya saja kamu menyinggung perasaannya. Aku khawatir rumah abadi Xuanming ini tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi Lin Tian tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, jika mereka berani datang, aku akan terus menghancurkan mereka sampai mereka tidak memiliki siapa-siapa. Kepala keluarga yang terbakar terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Lin Tian. Namun, surga yang terbakar berubah menjadi seseorang dan berkata sambil tersenyum, Ayah, dia kuat. Apakah kamu tidak meremehkannya? Kepala keluarga yang terbakar berkata ke surga yang terbakar lagi, dan surga yang terbakar bergumam, yaitu karena aku bodoh. Kamu juga tahu ketidaktahuan? Tiba-tiba, pemilik keluarga yang terbakar itu senang, dan Shi Tian yang terbakar memandang Lin Tian dengan malu. Lin Tian tersenyum pahit. Masuk dulu. Membakar berkat tuannya, dia segera membawa Lin Tian kembali ke halaman, dan Lin Tian berkata sambil berjalan, aku harus menggunakan jarum. Jarum? Pemilik rumah yang terbakar berhenti dan menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata, saya ingin membimbing kekuatannya, bukan mengandalkan rangsangan. Apakah itu berbahaya? Pemilik keluarga yang terbakar khawatir, dan Shi Tian yang terbakar juga penasaran untuk melihat Lin Tian. Apakah saya akan bangun dengan jarum? Lin Tian mengangguk, lalu menatap tuan dari keluarga yang terbakar. Ada bahaya, tapi itu satu-satunya cara saat ini. Kepala keluarga yang terbakar khawatir, tetapi surga yang terbakar telah memutuskan. Dia berkata kepada kepala keluarga yang terbakar, Ayah, aku siap. Kamu tidak takut pada apapun? Kepala keluarga yang terbakar bertanya, tetapi Shi Tian yang terbakar tertawa, tidak ada yang perlu ditakuti. Pemilik rumah yang terbakar tidak menyangka putranya akan pemalu, yang mengejutkannya. Di masa lalu, kamu pemalu. Begitu Anda berada dalam bahaya atau sesuatu yang mematikan, Anda akan dikondisikan. Tapi sekarang, itu semua dia, senior ini. Dia telah menyembuhkan rasa takutku. Burn Shi Tian menatap Lin Tian dengan penuh terima kasih. Kepala keluarga yang terbakar sangat bahagia, tetapi ketika dia memikirkan risikonya, dia khawatir, dan dunia yang terbakar menatap kepala keluarga yang terbakar. Ayah, jika kamu tidak bisa bangun, itu lebih baik daripada hidup seperti ini sepanjang waktu. Tapi ini... Pemilik keluarga yang terbakar menghela nafas, dan Lin Tianan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Setelah mendengarkan, pemilik rumah yang terbakar harus menatap Lin Tian. Silahkan. Baiklah, siapkan ruang rahasia yang aman untukku. Jangan dilecehkan. Lin Tian berkata, dan pemilik keluarga yang terbakar segera membawa Lin Tian dan Huo Shi Tian ke ruang bawah tanah. Kemudian pemilik keluarga yang terbakar pergi, dan Lin Tian melihat ke dunia yang terbakar. Selanjutnya, aku akan membiarmu tidur. Apakah kamu berpikir baik? Iya. Setelah itu, Lin Tian mulai menghipnotis, sementara Huo Shi Tian bersemangat pada awalnya, tetapi secara bertahap mulai pingsan dan akhirnya tertidur. Lin Tian mengeluarkan beberapa jarum dan berenang di sekitar dunia yang terbakar. Ada banyak gas unik dalam darah tubuh. Apa yang akan dilakukan Lin Tian sekarang adalah mengekstrak gas-gas ini dari darah untuk melihat apakah mereka dapat mengaktifkan apa yang disebut warisan. Surga yang terbakar secara alami tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, jadi dia masih tidur di sana, sementara Lin Tian sibuk. Mengapa Raja Pri Xuanren kembali ke rumah Xuanming dan mengejutkan Tuhan, serta dua tetua Xuanming? Melihat Xuanhei menatap Xuanren yang terluka parah, dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu? Raja Pri Xuanren tertekan dan berkata, dia diserang oleh bocah itu. Jika para dewa menyerangmu, itu tidak akan seperti ini. Xuanhei bertanya dengan aneh, dan Xuanbai berkata, apa yang dia gunakan untuk menyerangmu? Metode jiwa. Aku akan menyerang tubuhnya, siapa tahu bahwa dia memiliki bagian, dan tiba-tiba berkomplot melawanku di belakangku. Xuanren sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Xuanhei tidak percaya, Raja abadi Xuanren, dia abadi. Bahkan jika jiwanya lebih kuat dan keterampilan jiwanya lebih kuat, Anda adalah jiwa Raja abadi. Ada beberapa alam lebih banyak daripada jiwa surgawi lainnya. Bagaimana kamu bisa terluka? Xuanbai juga berpikir ada masalah, dan menatap Raja Pri Xuanren dengan aneh. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, keterampilan jiwanya sangat aneh. Kilatan cahaya hitam langsung melukai jiwa abadi di tubuhku. Raja Xuanren tertekan. Setelah mendengar ini, Xuanhei memandang Xuanbai dan berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xuanbai mengerutkan kening. Sepertinya kita harus bertanya kepada Tuhan. Iya. Setelah suara Xuanheian, dia membawa Raja Pri Xuanren ke ruang rahasia utama Menshafen, dan menceritakan kisahnya lagi. Penguasa rumah itu sangat marah. Irsimen keluar, semua cedera serius kembali. Raja Pri Xuanren sangat malu. Tuhan, itu semua kecerobohanku. Jenderal?
Anda adalah salah satu Raja Abadi yang paling kuat. Kali ini, Anda dan sekelompok Raja Abadi terluka parah. Jika ada masalah di 3 rumah abadi lainnya, bagaimana kita harus menghadapinya? Penguasa Menshan bertanya. Ini membuat Xuan Ren Abadi terlihat jelek. Jelas, dia tidak menyangka itu akan menjadi hasilnya. Tapi Xuan Hei menatap Xuan Ren Abadi dan bertanya, "Ya, apakah kamu melihat orang lain di Xianfu?" "Ya, Tianlong Xianfu, 100 sarjana." Raja Xuan Ren segera menjawab. Bab 1969. Mendengar ini, kedua tetua Xuan Ming terlihat berbeda, dan penguasa ruang rahasia marah. Sekarang aku harus ditertawakan sampai mati di rumah abadi Xuan Ming." "Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Raja Pri Xuan Ren itu dengan cara yang tertekan, dan Tuhan dengan cara yang tertekan. Tergantung pada situasinya, bocah ini harus membiarkan Xuan Ming Erlau pergi. Xuan Hei dan Xuan Bai segera memimpin. "Iya." Tuan kemudian berkata kepada Raja Pri Xuan Ren, "Ambil mereka, dan pastikan untuk menyelesaikan bocah ini, atau kamu tidak akan kembali." "Iya." Mereka bertiga berbicara serempak, lalu berbalik dan pergi. Pemilik Menshan berkata dengan datar, "Saya harus pergi ke Aliansi Barat." Kemudian gerbang batu terbuka dan bayangan putih menghilang. Saat ini, di rumah jenderal, sang jenderal mendengarkan informasi yang dikirim oleh pramuka. Ketika Jenderal Nie selesai mendengarkan, dia melompat dengan marah. Apa? Dia mengalahkan semua Raja Xuan Ren?" "Mata-mata." Itu berkata dengan anggun, "Iya, dan masalah ini telah membuat khawatir penguasa Menshan. Diperkirakan dia akan segera mengirim Xuan Ming yang lebih tua." Jenderal Nie bermartabat, tidak mengharapkan seorang pria yang rendah hati, tetapi membuang begitu banyak hal. Nie Wusuan telah dikendalikan oleh Lin Tian untuk waktu yang lama, jadi dia tahu Lin Tian mengerikan, jadi dia berkata kepada Jenderal Nie, "Ayah, jangan bergabung. Jangan terlibat. Apakah Anda membuat saya tersentak?" Jenderal Nie bertanya, dan Nie Wusuan berkata, "Maksudku, jangan ganggu dia." Jenderal Nie mendengar ini dan berkata dengan muram, "Saya terluka parah sekarang. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi Anda." Nie Wusuan merasa lega, tetapi Jenderal Nie berkata, Tuanmu, Tuan Yi, saya pikir Anda akan menemukannya untuk membalas dendam." Nie Wusuan menghela nafas, dia harus kembali untuk memulihkan diri. "Kurasa aku kembali ke istana dari semua perubahan." Jenderal Nie berkata, dan Nie Wu menyatakan rahmat, tetapi berdoa agar tuannya tidak memprovokasi Lin Tian lagi. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mata-mata itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Jenderal Nie berkata, "Silakan, dan teruslah mencari." "Iya." Kemudian mata-mata itu mundur, dan Jenderal Nie bergumam, "Iwah, jika Xuan Ming yang lebih tua menyerah, kamu akan selesai." Namun, pada saat ini, Lin Tian masih membakar keluarganya untuk membakar di perawatan Ji Shitian. Namun keesokan harinya, sekelompok tamu tadi diundang datang ke rumah yang terbakar. Pemimpinnya adalah Raja Pri Xuan Ren. Melihat pria ini, kepala keluarga yang terbakar takut untuk bergegas, Raja Abadi Xuan Ren. Raja Pri Xuan Ren melihat pemilik rumah yang terbakar. "Dikatakan bahwa pembuat onar ada di sini, bukan?" "Ini." Kepala keluarga yang terbakar tidak tahu harus berkata apa, dan Raja Xuan Ren berkata dengan tatapan, "Jangan bicara omong kosong, pergi dan panggil dia, dan katakan bahwa 2 tetua Xuan Ming kita telah datang." "Xuan Ming Erlau?" Mendengar ini, kepala rumah yang terbakar tampak pucat ketakutan, dan orang-orang di rumah yang terbakar terkejut satu persatu. Raja Pri Xuan Ren tertawa, "Iya, Xuan Ming Erlau ada di Gagakut, tetapi mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka sesuka hati." Sekilas, kepala keluarga yang terbakar melihat bahwa tidak ada orang lain di puluhan orang, jadi kepala keluarga yang terbakar tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kepala keluarga yang terbakar acuh tak acuh, Raja Pri Xuan Ren bertanya, "Ya, ada apa?" Pertanyaan yang itu. Pemilik rumah yang terbakar tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, dan Raja Xuan Ren berkata dengan dingin, "Ya, apa? Apakah Anda akan memberontak?" Tuan keluarga yang terbakar tampak berbeda, dan Raja Xuan Ren segera bersenandung, "Ayo, turunkan dia untukku." Pada saat ini, seorang Raja Pri keluar, lurus ke depan, dan menangkap kepala keluarga yang terbakar. Keluarga yang terbakar terutama menghindar, tetapi dipukuli oleh pihak lain. Orang-orang dari keluarga yang terbakar muncul satu demi satu, dan Raja Pri Xuan Ren melihat sekeliling dengan dingin, siapapun yang berani membantu adalah melawan rumah Pri Xuan Ming. Beberapa orang di keluarga yang terbakar ketakutan, tetapi beberapa orang tidak takut, terutama beberapa orang tua berlari keluar dari aula leluhur. Orang-orang tua itu menatap Raja Pri Xuan Ren satu persatu, dan salah satu dari mereka berkata, "Jangan terlalu banyak menipu orang. Ini bintang Xuan Ming. Anda membakar keluarga Anda. Bahkan keluarga pertama, kamu harus mendengarkan kami." Raja Pri Xuan Ren melihat begitu banyak Raja Pri keluar dan segera berteriak. Tapi orang-orang tua ini tidak menyerah, dan salah satu dari mereka berkata, "Jika kami membakar rumah kami, tidak mudah untuk menggertak." "Ya, kami telah membakar rumah kami selama jutaan tahun. Rumah abadi Xuan Ming Anda hanya menciptakan jutaan tahun." Rumah Xuan Renxian berkata dengan dingin,
Jadi, apakah kamu akan melawan kami? Orang-orang tua itu menatap rumah abadi Xuanren satu persatu, tetapi Raja Abadi Xuanren harus berkata, "Jikalau begitu aku akan memberitahu keluarga pertamamu kekuatan rumah abadi Xuanming kita hari ini." Setelah itu, orang-orang di belakang Xuanren Xian muncul, dan kemudian orang-orang ini mengalami satu pukulan. Momentum orang-orang itu sangat kuat, bahkan jika orang-orang tua ini pergi bersama, mereka tidak dapat menahan mereka, dan mereka langsung dipukul oleh orang-orang ini. Kepala keluarga yang terbakar terkejut. "Semuanya, kamu baik-baik saja?" Satu persatu, orang-orang tua ini bangkit dan menggelengkan kepala, sementara Raja Pri Xuanren mencibir, sekelompok orang tua itu abadi. Mereka benar-benar berpikir mereka sudah tua, dan mereka kuat. Pemilik rumah yang terbakar menatap orang-orang itu dengan aneh dan berkata, "Jika kami membakar rumah, kami tidak takut mati." "Oh, bakar pemilik rumah, untuk orang luar? Apakah perlu?" Raja Xuanren bertanya. "Dia adalah tamuku." "Itu hanya tamu. Apakah itu perlu?" Raja Pri Xuanren mencibir, dan kepala keluarga yang terbakar bersenandung, "Jika kamu tidak akan mengerti. Ketika aku membunuhmu, kamu akan tahu kamu tidak bisa bergerak." Niat membunuh Raja Pri Xuanren melintas dan berkata kepada sekelompok orang di sekitarnya, membunuh." Satu persatu, Eva itu Raja Iri sangat kuat. Mereka keluar dengan cepat dan langsung memukuli orang-orang tua itu. Kepala keluarga yang terbakar juga terluka parah dan dilemparkan ke depan Raja Pri Xuanren, yang menertawakannya. "Kepala keluarga yang terbakar, tahukah Anda kesenjangan antara keluarga pertama Anda dan rumah? Pri Xuanming kami, jika kami membakar Raja Surga, Anda tidak akan lebih baik." Bakar jalan napas utama. Membakar Raja Surga? Itulah yang terjadi sekali dalam sejuta tahun? Raja Pri Xuanren tertawa seolah-olah dia tahu banyak. "Iya." Kepala keluarga yang terbakar menjawab, tetapi Raja Xuanren tertawa. Dikatakan bahwa pewaris raja yang terbakar adalah putramu yang sampah, dan juga Raja Urin. "Bakar jalan napas utama, jika kamu tidak bisa mengatakannya." Raja Pri Xuanren melotot. "Saya hanya ingin mengatakan, bagaimana Anda bisa membawa saya? Aku akan melawanmu." Kepala keluarga yang terbakar segera mengumpulkan kekuatannya, dan seseorang di samping Raja Abadi Xuanren menerbangkan pemimpin keluarga yang terbakar dengan telapak tangan di udara. Pemilik keluarga yang terbakar berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama, dan akhirnya jatuh ke kerumunan anggota keluarga tua dengan noda darah. Orang-orang tua itu, satu persatu, membantu membakar kepala rumah, dan kepala rumah menumpahkan darah, tetapi mereka masih menatap Xuanren Abadi dengan ganas. "Jika kami membakar rumah, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu aku akan memadamkan rumah yang terbakar hari ini." Raja Xuanren Xian bersenandung, dan kemudian nafas yang kuat terpancar dari bawah tanah. "Siapa yang akan membakar rumahku?" Orang-orang di rumah yang terbakar mendengar suara ini, dan mereka semua terkejut. Pemilik rumah yang terbakar berkata dengan penuh semangat, "Ini surga." Bab 1970. Orang-orang tua dari keluarga yang terbakar juga mendengar suara Shitian yang terbakar, dan merasa bahwa Shitian yang terbakar telah menjadi jauh lebih kuat, jadi mereka melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, seseorang muncul, membakar langit, dan semuanya adalah api, seperti orang yang terbakar. Satu persatu, anggota keluarga dari keluarga yang terbakar sangat bersemangat. Dia sudah bangun." Kepala keluarga yang terbakar sangat bersemangat sehingga matanya merah, dan para pemuda dari keluarga yang terbakar semuanya bodoh. Bodoh ini, dia telah terbangun. Wu Shitian buru-buru melangkah ke depan pemimpin keluarga yang terbakar, menatap pemimpin keluarga yang terbakar yang penuh dengan bekas luka, dan menatap Raja Pri Xuanren dengan marah. "Jika kamu ingin mati." Raja Pri Xuanren melihat ke langit yang terbakar dan menemukan bahwa pencapaiannya hanya setelah Raja Pri tersenyum. Setelah bangun, hanya setelah Raja Pri. Pada saat ini, Lin Tian datang dan berkata sambil tersenyum, "Setengah jam yang lalu, dia masih abadi, tetapi setengah jam kemudian, dia sudah abadi, dan masih tumbuh." Masih tumbuh? Mereka semua saling memandang, dan kemudian membakar dunia untuk kultivasi, dari 1 bintang menjadi 2 bintang. Adegan ini membuat semua orang takut, tetapi Raja Abadi Xuanren tidak takut untuk berkata, "Jadi apa? Bagaimanapun juga, itu masih Raja Abadi." Tapi tepat setelah suara itu jatuh, langit yang terbakar berubah dari Raja Abadi Bintang 2 menjadi Raja Abadi Bintang 3. Raja Pri Xuanren berangsur-angsur kehilangan senyumnya. Lagi pula, itu masih Xianjun. Saat berikutnya, Raja Pri Bintang 4, dan Raja Pri Xuanren itu sedikit tidak sabar. "Ya, aku tidak percaya bahwa jika aku membunuhmu, itu akan bangkit." Selesai mengatakan, Raja Pri Xuanren ini ke salah satu Raja Pri berteriak, "Turunkan dia." Begitu Raja Pri lewat, musik piano Lin Tian mulai diputar, memaksa Raja Pri untuk mundur, sementara Raja Pri Xuanren berkata, "Aiwah, apakah kamu berani bertarung? Kamu mencariku, bukan?" Lin Tian tertawa, dan Raja Xuanren berkata, "Ya, apakah kamu tahu siapa yang aku bawa hari ini?" Tapi Lin Tian menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bersembunyi. Itu adalah 2 pri paling kuat di rumah Xuanming." "Iya." Raja Pri Bintang 8.
Raja Prisuanren dengan bangga berkata, dan kemudian dua sosok muncul, hanya satu jubah putih, satu jubah hitam, satu memancarkan udara dingin, satu memancarkan panas. Sekilas, kedua orang ini bukanlah orang yang sederhana. Mereka tidak takut untuk membakar dunia. Prestasi mereka telah mencapai Raja Abadi Bintang 7. Tapi kedua orang ini masih tidak menganggap serius Wo Shitian, tetapi menatap Lin Tian sampai Xuan Hei berkata, "Ewa, apakah kamu tahu akhir dari konfrontasi dengan kami? Semuanya ada di sini, begitu banyak omong kosong." Lin Tian menertawakan kedua orang ini, dan Xuan Hei dan Xuan Bai berkata bersama, "Dilakukan." Kedua orang ini sangat cepat. Mereka mengumpulkan es di sekitar hutan, dan ada api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar es, jadi mereka tidak memberi hutan kesempatan untuk melarikan diri. Satu persatu, orang-orang tua dari keluarga yang terbakar tercengang, sementara murid-murid dari keluarga yang terbakar terkejut dan berkata, dua orang tua Xuan Ming benar-benar mengerikan." Burning Shitian ingin membantu, tetapi Lin Tian mengatakan kepadanya, "Jika kamu tidak bisa melakukannya sekarang karena periode yang berubah. Bisa membakar hari dunia tetapi dengan cara tertekan, lalu kapan saya bisa mulai? Tunggu Anda Raja Peri untuk mengatakan lagi." Wo Shitian harus menunggu, tetapi Xuan Bai menatap Lin Tian dan berkata, "Iwa, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri sekarang. Ya, kamu harus menyerah atau mati." Xuan Hei menatap Lin Tian dengan dingin, tetapi Raja Prisuanren berkata dengan bangga, "Iwa, sekarang kamu memiliki ancaman ganda. Ini sangat kuat, tapi selama itu Xianfa, aku tidak perlu takut." Lin Tian tersenyum aneh. Xuan Hei tidak menyangka suara Lin Tian begitu gila dan berkata, "Jika kamu benar-benar pria yang tidak takut mati." Bisa selesai mengatakan, Lin Tian tubuh terpisah air untuk melewati dinding es itu, lalu berubah menjadi tubuh terpisah api untuk melewati dinding api. Akhirnya Buddha muncul. Semua orang tercengang, terutama orang-orang tua yang membakar rumah mereka, saling memandang satu persatu. Xuan Hei dan Xuan Bai mengerutkan kening, tetapi Raja Prisuanren bertanya-tanya, "Ewa, apakah kamu memiliki senjata ajaib?" "Tidak." Lin Tianxie tertawa, tetapi orang-orang ini tidak mempercayainya, terutama Raja Prisuanren berkata kepada Xuan Ming Erlau, Erlau, jangan bicara dengannya, cepat bersihkannya." Saya melihat Xuan Hei berkata kepada Xuan Bai, "Saya akan datang duluan. Kamu bisa mencegahnya melarikan diri." "Bagus." Setelah itu, Xuan Bai membuat batas es, dan Xuan Hei dan Lin Tian berada di batas. Orang-orang di luar menatap es untuk melihat apakah Lin Tian dapat menahan serangan Xia Xuan Hei. "Wah, sekarang, aku melihat betapa gilanya kamu." Setelah Xuan Hei selesai, api yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan ke seluruh tubuhnya, dan api mulai menyebar ke seluruh perbatasan, membuat Lin Tian tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi siapa tahu, Lin Tian berdiri di dalam api, mengabaikan api di sekitarnya, dan menghirupnya satu persatu. "Ini." Xuan Hei itu tidak bisa mempercayainya, jadi dia memadamkan api lagi, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Bermainlah denganku? Kamu naif." Xuan Hei bersenandung, "Dicari kematian." Setelah itu, Xuan Hei mengambil tangan cepat dan memukul Lin Tian. Lin Tian dengan cepat berubah menjadi Huo Fenshen, dan kemudian seluruh Fenshen terkena, tetapi tidak ada bekas luka. Semuanya ditutup matanya, dan Xuan Hei bahkan meragukan apakah dia baru saja melewatkan stroke. Di luar, Xuan Bai tidak mengerti. "Xuan Hei, apa yang kamu lakukan?" "Saya tidak tahu. Saya merasa kekuatan menghantamnya dan itu hilang." Xuan Hei sangat tertekan. Xuan Bai mendesak, "Berhenti bermain, keluarkan keterampilanmu dan bakar dia." "Iya." Setelah Xuan Hei selesai berbicara, dia berubah menjadi nyala api, yang sangat cepat. Ketika dia datang ke Dalin, Lin Tian melihat bahwa kesempatan itu datang, dan dia pergi bersama. Raja Prisuanren segera mengingatkan, "Hati-hati." Xuan Hei jelas siap. Perisai hitam muncul di tubuhnya segera untuk melawan kehancuran virtual Lin Tian. Kemudian Xuan Hei dengan bangga berkata, "Wah, keterampilan jiwamu telah dipatahkan olehku. Lihat bagaimana Anda berurusan dengan saya." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ini bukan hanya perisai. Itu bukan masalah besar. Aku adalah perisai yang bisa melawan semua jiwa Dharma." Sisi lain bangga, tetapi Lin Tian mencibir, "Lalu jika perisai, tidak? Lucu, perisai ini milikku, dan aku telah menyempurnakannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin tidak lagi?" Xuan Hei tertawa. Raja Prisuanren di luar juga mengejek, "Iwa, jangan berjuang, itu tidak berguna." Lin Tian tampak tersenyum, dan kemudian dia mengaitkan tangannya, dan perisai itu terlepas dari telapak tangan satu sama lain dan jatuh di depan Lin Tian. Xuan Hei segera berkata, "Perisaiku." Xuan Bai bersumpah, "Xuan Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu mengapa orang ini bisa mengendalikan perisaiku."
hitam dan putih menatap Lin Tian. Namun, rumah abadi Xuanren mengingatkan, jika kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Dia licik,